2 minggu sebelumnya ada materi yang belum habis. Jadi materi ini materi penting. Jadi kalau kita belajar sejarah, apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah? Nah, beberapa waktu yang lalu kita mendiskusikan tentang perjalanan Nabi, tentang hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, siapa yang terlibat di dalam hijrah itu. Maka yang paling penting yang kemarin kita diskusikan, ternyata hijrahnya Rasulullah bukan hanya sekedar menghindar dari tempat kumpulnya orang-orang musyrik ke negara yang aman atau negara Islam. Ternyata tidak, bukan hanya itu, tapi ternyata itu adalah strategi Nabi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diancam untuk dibunuh. Karena apa? Jadi seperti yang mereka rapatkan. Jadi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibiarkan berhijrah, maka sudah bisa dipastikan katanya bahwa Rasulullah akan menjadi presiden, akan menjadi raja, akan menjadi kepala negara di Madinah. Dan kalau beliau sudah menjadi kepala negara, maka beliau dan sahabat-sahabatnya akan mengambil alih kota Mekah. Dan itu terbukti. Karena itu kafir Quraisy itu dengan tegas mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu harus dibunuh. Tapi ternyata pembunuhan itu gagal. Dan ternyata ada banyak kisah sebenarnya yang sering kita lewati di dalam peristiwa-peristiwa Israel. Ada kisah-kisah. Jadi kalau kemarin kita mendiskusikan, ternyata itu strategi Nabi, strategi Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ternyata hijrah itu bagian dari upaya untuk melumpuhkan kota Mekah itu. Nah, hadirin jamaah kajian ba'da maghrib rahimakumullah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, jadi beliau, kita malam itu sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar melempar pasir. Kemudian beliau membaca ayat surah Yasin sampai ayat 9, sampai di ujung wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshayna hum la yusiru. Kemudian beliau melempar. Dan kata tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy, ketika pagi disampaikan kepada Nabi, wahai kawan-kawanku, tadi malam jadi Rasulullah sudah berangkat, sudah pergi. Enggak, belum. Tadi malam aku melihat Rasulullah melempar pasir. Beliau melempar pasir, coba kalian pegang kepala kalian. Maka pemuda-pemuda Quraisy yang memegang pedang itu kemudian melepas. Dia pegang, ternyata isinya adalah pasir. Artinya betul. Baru kemudian setelah itu beliau masuk. Yang dilihat siapa yang sedang tidur? Sayyidina Ali. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tokoh-tokoh penting di dalam hijrah itu. Ada tokoh-tokoh penting di dalam peristiwa hijrah yang sering kita lewati. Siapa sebenarnya mereka itu? Kalau Rasulullah, iya, yang pertama. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga Sayyidina Ali. Kemudian yang keempat Abdullah bin Abu Bakar. Yang kemudian Asma bin Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Uraiqid. Kemudian Surakah bin Malik. Kemudian Amir bin Fuhairah. Nah,
Kita ingin melihat siapa sih sebenarnya tokoh-tokoh itu. Sehingga nanti, karena ada tokoh-tokoh yang sering kadang-kadang misalnya yang ada tokoh-tokoh yang luar biasa misalnya Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad itu kalau di Fathu Makkah itu kan orang yang oleh Rasulullah bilang, jadi yang namanya Abdullah bin Sa'ad itu kalian harus bunuh dia pada saat Fathu Makkah hatta dia berlindung di bawah diri Ka'bah. Kenapa Nabi marah sama Abdullah bin Sa'ad? Ternyata beliau ini sempat murtad. Jadi dipercayakan sebagai penulis wahyu, tapi kemudian beliau murtad, keluar dari Islam, dijanjikan menjadi presiden, menjadi kepala negara di Mekah. Dia bolak-balik ayat itu, dia membuat Rasulullah marah. Tapi kemudian beliau masuk Islam pada saat Fathu Makkah lagi. Nah, yang luar biasa ternyata di ujung hayatnya yang namanya Abdullah bin Sa'ad, ternyata beliaulah yang memimpin pasukan melawan tentara Romawi yang jumlahnya 130 orang melawan 20.000 120.000 orang melawan 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad. Dan beliau berhasil memenangkan peperangan itu. Dan itulah peperangan yang spektakuler yang oleh tokoh-tokoh barat disebut apa yang membuat mereka hebat umat Islam ini. Padahal jadi yang sering saya sampaikan, John Pankeye, seorang sejarawan Eropa, jadi beliau ini pendeta, hidupnya yang sekarang di Turki, sekarang menjadi wilayah Turki. Jadi ketika dia nulis sejarah dunia, pada saat dia sampai jadi tahun 680 dia nulis sejarah itu. Ketika menulis tentang sejarah Islam, apa katanya? Bagaimana mungkin umat Islam yang dia hanya menggunakan jubah, yang dia hanya menggunakan pedang, yang dia tidak menggunakan helm, tidak menggunakan baju besi, mampu menaklukkan tentara Romawi, mampu menaklukkan Persia. Apa yang membuat mereka? Kata John Pankeye itu, oh ternyata itu takdir Allah. Tapi karena semangat. Nah, itulah pentingnya kenapa tokoh-tokoh ini penting kita diskusikan. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang paling luar biasa di dalam hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah tidak akan berhijrah kalau belum diperintahkan. Tapi sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasulullah SAW diperintahkan duluan untuk berangkat ke Madinah. Yaitu setelah perjanjian Akabah pertama dan Akabah kedua. Nah, baru kemudian pada saat Rasulullah mempersiapkan hijrah itu, ternyata dengan Sayyidina Abu Bakar beliau sudah persiapkan. Dan yang luar biasa, inilah yang saya katakan, ternyata Sayyidina Abu Bakar ini adalah ahli strategi. Ahli strategi Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Jadi ketika Rasulullah datang kepada beliau, jadi didatangin. Jadi ketika beliau keluar dari rumah beliau langsung ke rumah Abu Bakar. Didatangin Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ayo, sudah saatnya kita berangkat. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, kata putra-putra beliau, aku tidak pernah melihat Abu Bakar sebahagia itu, katanya kan, ketika diajak berhijrah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bilang, aku tidak pernah seindah ini hidup saya. Karena apa? Lu bayangkan, seorang nabi yang tidak ada makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan selain Rasulullah. Tidak ada yang mengalahkan Rasulullah. Tidak ada makhluk yang pernah diundang oleh Allah untuk menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Tidak pernah ada. Tapi Rasulullah SAW, bahkan malaikat Jibril
Ketika diajak masuk ke Sidratul Muntaha, apa kata Jibril? Enggak, aku tidak bisa masuk wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, temani saya masuk. Apa kata Jibril? Enggak, aku hanya boleh sampai di sini, hanya boleh sampai langit ketujuh. Aku enggak boleh masuk sana. Tapi Rasulullah bilang, ayo masuk, temani aku. Karena nanti siapa yang bercerita kepadaku tentang sidra, tentang apa di dalam ini? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku tahu apa yang ada di langit ini kecuali di tempat sini. Ini adalah rahasia Allah yang aku tidak tahu apa di dalamnya. Jadi aku tidak akan bisa menjelaskan kepadamu wahai Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, wahai Jibril, dari tadi situ menemani saya, ayo temani saya masuk. Maka Jibril kemudian masuk. Ketika sampai di depan pintu, maka Jibril yang katanya sayapnya menutupi langit dan bumi, maka dia kemudian mengerut. Apa mengerut? Mengecil. Dia seperti seekor unggas. Dia seperti seekor unggas. Itulah yang dijelaskan di dalam kisah-kisah hikayat Isra Mi'raj. Nah, makanya pernah lihat ada gambar masjid di depan itu? Ada masjid kuno di depan itu? Nah, saya beberapa waktu yang lalu membaca tulisan. Jadi kenapa kok di masjid kuno itu ada apa? Kalau di Rembitan itu ada burung ditaruh di atasnya. Di Masjid Sesaid ada burung di atasnya. Tapi kalau Salut enggak, dia lancip di atas. Di masjid-masjid lain ada tulisan Allah. Itu yang ditulis di atasnya. Nah, kata orang yang diwawancarai itu, kenapa kok burung? Oh, itu menggambarkan supaya kita bangun pagi subuh-subuh supaya sekarang. Itu nggak paham dengan sejarah. Nah, karena itu nanti diganti itu Pak Ilham. Sebenarnya jadi simbol kenapa kok ada tulisan Allah di atas masjid itu. Maka siapa saja yang datang ke masjid, yang beribadah, maka tidak ada tujuannya lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kok ada masjid di masjid Jawa yang ditaruh itu unggas seekor burung kedit? Di Masjid Rembitan, Masjid Kuno Rembitan, seekor burung. Apa maksudnya? Sebenarnya itu diambil dari kisah yang tadi, kisah Mi'rajnya Nabi. Apa yang bisa digambarkan? Itulah gambaran Sidratul Muntaha. Artinya, ketika kita mau sholat menghadap kepada Allah, maka kita bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itulah simbolnya. Tapi dijelaskan sama orang yang diwawancara itu, kan lebih baik kalau kita ditanya, kalau tidak bisa bilang aja, mohon maaf saya nggak paham, selesai. Tapi ini enggak, dipaksakan dirinya menjelaskan. Nah, sebenarnya itu adanya di kitab hikayat Mi'rajnya Nabi. Jadi simbol Sidratul Muntaha yang bisa digambarkan oleh ulama-ulama kita itu adalah menggambarkan Sidratul Muntaha dengan burung itu. Karena malaikat Jibril ketika dia masuk ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu kemudian mengecil seperti seekor burung. Jelas? Nah, coba baca penjelasan itu, lihat. Dia salah. Kemudian yang berikutnya ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, kemudian Abdullah bin Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini ternyata beliau sahabat Nabi. Makanya kenapa ketika pemilihan khalifah, siapa khalifah pengganti Nabi yang pertama, maka diadakan, oh ini pertimbangannya apa? Siapa yang berhijrah dengan Nabi? Siapa yang paling pertama memeluk Islam? Abu Bakar. Siapa juga yang pertama? Sayyidina Ali. Siapa yang menemani Nabi pada saat hijrah? Abu Bakar. Inilah alasan kemudian pemilihan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, ternyata Abu Bakar bukan hanya membawa dirinya pada saat hijrah itu. Ternyata beliau sudah menyiapkan semua. Apa yang disiapkan? Jadi ketika Rasulullah datang, beliau kemudian bilang kepada orang pengadas. Apa pengadas bahasa? Pengarat.
Pengarat bahasa desa Agung. Beliau bilang kepada pengaratnya, wahai pengaratku, mana onta yang paling baik yang aku persiapkan untuk aku berangkat dengan Nabi. Ternyata beliau sudah siapkan onta itu. Onta yang siap melewati jalan sampai 1000-an kilo siap jalan. Disiapkan. Jadi sudah disiapkan kendaraan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah disiapkan, apa kata Nabi? Aku bayar Abu Bakar. Enggak ya Rasulullah. Enggak usah, aku yang sudah bayar. Enggak, nanti aku bayar, kata Nabi. Nah, ternyata beliau sudah siapkan 2 ekor onta. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ternyata Sayyidina Abu Bakar bukan hanya menyiapkan onta, tapi beliau juga menyiapkan intel. Beliau juga menyiapkan logistik. Beliau juga menyiapkan intel, informan, terus apa juga? Penunjuk jalan. Jadi semua sopir sudah disiapkan. Dan ternyata tidak main-main sopir yang dipasang pada saat itu adalah sopir yang paling mahal bayarannya, dan itu dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, dengan sopir nih ada. Karena apa? Karena ternyata sopir ini tahu persis mau lewat jalan tikus, tahu dia. Mau lewat jalan tol, tahu dia. Mau lewat jalan sempit-sempit, tahu dia. Mau lewat jalan yang bebatuan, tahu dia. Mau lewat jalan yang tidak pernah dilewati orang, dia tahu. Ternyata dia adalah ahli navigator. Siapa dia? Itu yang kita sampaikan malam ini. Nah, jadi yang pertama Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali waktu itu masih sangat muda. Nah, yang menemani Nabi pada saat tidur, pada saat di rumah itu, pada saat beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy itu, ternyata Sayyidina Ali. Setelah malaikat Jibril datang, kemudian berpesan kepadanya, saatnya engkau berhijrah. Perintah Allah sudah turun. Setelah disampaikan, maka Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, kamu tidur di tempatku dan gunakan selimut yang aku pakai biar engkau aman. Coba. Jadi di tempat tidur Nabi, yang orang di luar rumah Nabi itu sudah menghunus pedang. Nah, sementara Rasulullah bilang sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kamu tidur di tempat tidurku dan gunakan selimutku agar engkau aman dengan Allah. Kalau bukan karena keimanan, tidak mungkin Sayyidina Ali berani bilang ya. Lah kalau misalnya pelinggih meniki, lah anti wati tiang segul dulu besar bani badai kan ya kebayangan sidin suruh aku mati tiket kan. Kalian mau suruh saya mati? Tapi Sayyidina Ali menjawab, baik ya Rasulullah. Jadi kalau bukan karena keimanan, bukan karena keberanian, tidak mungkin Sayyidina Ali melakukan itu. Jadi itu peran Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, Abu Bakar tadi belum selesai sebenarnya. Abu Bakar itu selain beliau menyerahkan 2 ekor onta, jadi pada saat beliau akan masuk ke Gua Sur itu, apa katanya ketika Rasulullah sudah akan masuk, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, berhenti engkau ya Rasulullah. Diam. Ada apa Abu Bakar? Biarkan aku masuk. Aku akan bersihkan dulu tempat yang di dalam. Nah, ternyata masuknya Sayyidina Abu Bakar yang dikerjakan menutup lubang-lubang yang dikhawatirkan ada ular. Karena itu gunung batu ditutup, dibersihkan yang akan menjadi tempatnya Nabi. Masuk Abu Bakar. Bahkan pada saat Rasulullah terlelap, Sayyidina Abu Bakar melihat ada ular, tapi beliau mau bergerak takut Rasulullah terbangun.
Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian menekan leher ular itu biar dia tidak bergerak. Ditekan menggunakan kakinya, kemudian dia digigit. Rasulullah terbangun karena air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh ke pipi Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang tidur di pahanya Sayyidina Abu Bakar, dibuat bantal paha beliau. Pada saat beliau digigit oleh ular, saat itu Abu Bakar menahan rasa sakit. Kemudian jatuhlah air mata beliau membasahi pipi Rasulullah, dan beliau terbangun. Kenapa Abu Bakar engkau menangis? Rasulullah tahu ada ular. Biarkan aja, dia tidak akan pernah menggigit. Kenapa kau hadang dia? Ya karena Sayyidina Abu Bakar khawatir Rasulullah digigit ular. Nah kemudian yang berikutnya, jadi Abu Bakar itu ternyata beliau bukan hanya sebagai teman, tapi beliau juga terkadang sewaktu-waktu beliaulah yang memberikan nasihat kepada Nabi. Misalnya dalam perang Badar. Dalam perang Badar ketika Rasulullah berdoa, ya Allah ya Rabb, kalau aku tidak engkau bela, kalau aku tidak kau menangkan besok dalam perang Badar ini, tidak akan ada orang yang menyembahmu, katanya. Tidak ada manusia yang akan menyembahmu kalau aku kalah besok. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, jangan terlalu ngomongnya itu direndahkan dikit sama Allah, katanya. Diingatkan Rasulullah. Kira-kira beliau mau bilang jangan ngancam Allah gitu kan. Tapi Rasulullah bilang, kalau kami kalah ya Allah, kalau engkau tidak kirim bantuan, maka tidak akan ada orang yang akan menyembah di muka bumi ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar mengingatkan. Nah, kita kembali ke Sayyidina Ali. Nah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk mengambil tempat tidur beliau, untuk menempati tempat tidur beliau, beliau kemudian mengingatkan, ada satu lagi Ali pekerjaanmu. Apa ya Rasulullah? Orang-orang yang menitip hartanya kepadaku itu aku titipkan kepadamu dan kau bagikan ke mereka. Ada mereka yang menitip sudah pergi ke Madinah, yang Muslim. Nah ternyata banyak juga orang-orang non Muslim itu menitipkan harta benda mereka kepada Nabi, karena lantaran Rasulullah kejujuran beliau. Nah kemudian Sayyidina Ali mengambil peran ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, beliau tidur di tempat itu. Makanya ketika tadi setelah dilemparnya pasir di kepala-kepala orang Quraisy itu, kemudian Rasulullah pergi pagi hari, dikasih tahu setelah mereka masuk, oh itu Muhammad tidur. Enggak, dia sudah keluar, Muhammad sudah pergi, saya melihatnya tadi malam. Itu ada tidur. Enggak, coba aja masuk. Didobraklah pintu itu. Ternyata di sana ditemukan Sayyidina Ali. Ditanya, "Loh, kok kamu nih? Mana Muhammad?" Sudah berangkat. Nah setelah itu mereka buyar lari keluar, kemudian mengejar Rasulullah. Mengejar Rasulullah ke wilayah utara, mengejar ke jalur Madinah. Nah kemudian yang berikutnya, jadi Sayyidina Ali ini berhijrah setelah urusan-urusan penitipan barang itu diserahkan kepada pemiliknya. Mereka yang sudah berhijrah dibawakan. Nah jadi seperti itu kepercayaan orang-orang Quraisy, baik yang di Mekah, bahkan musuh-musuh beliau sekalipun pun percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah baru setelah itu Sayyidina Ali kemudian menyusul untuk berangkat. Kemudian ada tokoh yang namanya Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar ini adalah salah seorang yang dijadikan, yang ditunjuk oleh bapaknya, oleh abahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi dipanggil Abdullah. Abdullah, sini. Ada pekerjaanmu yang harus kamu selesaikan. Selama kami berada di dalam gua sur itu, silakan cari tahu tentang perkembangan apa yang terjadi di Mekah ini, apa yang didiskusikan. Orang-orang tokoh Quraisy ini sedang membahas apa? Quraisy ini sedang membahas apa, sedang mendiskusikan apa? Silakan. Jadi ternyata selama 3 hari, jadi selama 3 hari di siang hari ini Abdullah bin Abu Bakar ini keliling. Apa yang diomongkan oleh orang-orang Mekah itu? Jadi kerja intel itu sudah ada pada masa Nabi. Dan ini adalah putra Abu Bakar. Dan ternyata keterampilan ini di dalam peperangan-peperangan antar Islam dengan orang-orang non-Muslim, ternyata intel ini sangat penting. Intel ini sangat penting. Nah ini yang terjadi ketika Bani Kainuka. Bani Kainuka, kelompok-kelompok Yahudi. Kelompok-kelompok Yahudi ini padahal sudah bergabung dengan Nabi di dalam Dustur Madinah. Sudah diakomodir mereka di dalam perjanjian Madinah itu. Nah di dalam perjanjian itu, orang-orang Yahudi yang bergabung bersama Nabi diberikan perlindungan. Maka barang siapa yang mengganggu kelompok-kelompok Yahudi ini, dia akan berhadapan dengan Nabi. Itu bunyi pernyataannya, apa perjanjian ini. Tapi ternyata orang-orang Quraisy ini kemudian memanfaatkan orang-orang Yahudi ini karena lantaran memang tidak suka. Memang orang-orang Yahudi ini dia tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan Islam. Tapi ketika Islam itu datang, dia ikut gabung dengan Nabi. Nah dialah yang mengkhianati. Ternyata banyak intel-intel Yahudi ini menjadi intel bayaran yang dipasang oleh orang-orang Quraisy pada saat itu. Dia yang menginformasikan kekuatan Rasulullah, kekuatan Nabi dalam berperang, kekuatan Nabi di dalam akan melakukan penyerangan, strategi Nabi, mereka yang membocorkan. Nah jadi Abdullah bin Abu Bakar ini dia adalah orang yang keliling tiap hari. Jadi didatangin orang-orang mendengarkan apa omongan-omongan mereka. Dia tidak bertanya. Ya kan intel itu kadang-kadang aneh-aneh kan. Kayak pemulung gitu. Nggak kelihatan dia kalau intel. Ternyata dia lagi mendengarkan omongan orang. Nah Abdullah bin Abu Bakar ini itu ternyata dia menjadi intelnya Rasulullah. Jadi perkembangan itu tidak ada yang terlewati. Apa yang didiskusikan sehingga mereka tahu. Nah kemudian Asma bin Abu Bakar. Nah ternyata Asma bin Abu Bakar ini juga termasuk di antara orang-orang yang juga menjadi intel Nabi. Jadi Asma ini dia yang memasak untuk Nabi dan Abu Bakar. Dia yang memasak untuk Nabi dan Abu Bakar. Berapa menit? Masih panjang? Ya? Tinggal 5 menit. Jadi Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar ini jadi memasak untuk Nabi. Nah, didatangin oleh tokoh-tokoh Quraisy. Asma ini ditempeleng sampai antingnya lepas. Karena apa? Karena tidak mau terbuka. Ditanya, di mana bapakmu dengan Rasulullah? Dia tidak mau.
Abu Jahal kemudian menempelengnya, katanya sampai antingnya terlepas. Jadi sudah disiksa begitu, nggak mau aku. Nah, Asma binti Abu Bakar ini termasuk di antara yang membawa logistik makan Nabi, sarapan Nabi, makan siang, makan malam, itu dibawakan oleh Asma binti Abu Bakar. Nah, beliau ini termasuk juga banyak beliau meriwayatkan hadis. Jadi tidak kurang sekitar 58 hadis yang beliau riwayatkan oleh Asma binti Abu Bakar. Nah, kemudian ada tokoh lain. Jadi yang namanya Abdullah bin Uraikid. Jadi Abdullah bin Uraikid ini dia non muslim, orang kafir. Jadi banyak sekali orang-orang yang ahli navigator ini yang saya katakan tadi. Abdullah bin Uraikid ini jadi katanya dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi dia orangnya sangat jujur. Jadi ketika dipanggil oleh Abu Bakar, Abdullah bin Uraikid, saya akan membayar berapapun kau minta, saya akan bayar, katanya. Tapi kamu harus jadi penunjuk jalanku ketika aku ke Madinah. Dia bilang apa? Demi Lata dan Uzza, aku akan menerima tugas ini, katanya, ketika beliau bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu, artinya begitu demokratisnya Rasulullah. Artinya tidak salah kita mempekerjakan non muslim. Jadi yang mengantar Nabi dari Mekah ke Madinah itulah Abdullah bin Uraikid ini. Abdullah bin Uraikid ini ahli navigator. Jadi katanya lewat mana saja. Jadi kalau jalur sini genting, nggak usah lewat jalan sini. Jadi dia bisa lewat jalan tol, bisa lewat jalan tikus, bisa lewat jalan biasa, bisa lewat jalan yang orang tidak pernah lewati, dia bisa tahu jalan. Makanya dibayar mahal oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, tapi dia adalah orang non muslim. Lebihnya katanya kan di dalam sirah itu disebutkan, dia adalah navigator yang sangat jujur dan dia komitmen. Tidak dikhawatirkan. Artinya tidak dikhawatirkan bahwa Abdullah bin Uraikid ini akan cerita kepada kafir Quraisy, enggak. Jadi kafir tapi jujur, kan? Sedikit lagi nih, ada dua tokoh lagi. Kemudian yang kedua ada Surakah bin Malik. Nah, ini yang menarik. Surakah bin Malik ini dia adalah ahli. Jadi dia kalau naik kuda, jadi tanpa pegang tali pun dia bisa lari menggunakan kudanya. Dia punya kuda yang luar biasa. Maka diadakan sayembara. Ayo, siapa yang bisa, katanya kan, siapa yang mau mengambil tugas ini untuk mengejar Rasulullah, apa hadiahnya? Akan diberikan 200 ekor onta. Maka Surakah bin Malik ini mengambil tugas itu. Setelah dia kejar, ternyata dia tersungkur. Kali kedua tersungkur. Setelah dia jatuh berkali-kali, maka dia bilang, wahai Rasulullah, tunggu sebentar, kasih aku tanda tanganmu ya Rasulullah. Siapa tahu nanti akan menjadi penanda ketika aku bertemu dengan dirimu. Maka Rasulullah kemudian bilang sama Abu Bakar, Abu Bakar, temui dia. Apa maunya? Ternyata dia minta tanda tangan. Setelah minta tanda tangan, beliau tanda tangan. Nah, kemudian Surakah bin Malik ini masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Pada saat perang Hunain dia ikut. Dia datang pada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, ingatkah engkau dengan aku? Ini tanda tanganmu ketika dulu. Ya. Kemudian beliau bilang, engkau Surakah bin Malik, nanti kamu yang akan mengenakan gelang Raja Kisra. Ternyata pada masa Khalifah Umar, ketika gelang Raja Kisra itu diantar ke Madinah, kata Sayyidina Umar, wahai Surakah bin Malik, sini,
Coba kamu gunakan gelang ini. Ternyata itu Rasulullah pernah bersabda pada saat dia hidup, pada saat Rasulullah masih hidup, itu dibilang Surakah akan mengenakan gelang Raja Kisra itu. Nah kemudian Amir bin Furaihah ini, jadi dia kerjaannya satu, mengaburkan jejak. Jadi dia bawa kambing, budaknya Sayyidina Abu Bakar. Ketika lewat, kambing dilepas. Jadi tidak bisa ditahu di mana letak Rasulullah itu. Karena Pak, jejak itu dirusak langsung oleh Amir bin Furaihah. Nah, Amir bin Furaihah ini termasuk di antara yang jarang kita tahu. Ternyata beliau ini adalah ikut hijrah bersama Nabi. Budaknya Sayyidina Abu Bakar diberikan Islam, dimerdekakan ketika dia memeluk Islam. Nah, ada satu lagi yang luar biasa. Ketika diutus oleh Nabi tahun keempat hijrah, jadi ternyata dia dibunuh, dikhianati dalam saat menjalankan tugas, dan jasadnya tidak ditemukan. Di dalam riwayat disebutkan dia meninggal, kemudian dikubur oleh malaikat dan jasadnya dibawa ke surga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, waktu kita sudah habis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham zidna salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, rabbina azabannar, rabbina azabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Taqabbal du'ana wa hajatana ya rabbal alamin. Taqabbal du'ana wa hajatana ya rabbal alamin. Taqabbal du'ana wa hajatana ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.